Selamat datang. Akhir pekan kemarin itu luar biasa banget. Peta persaingan di puncak klasmen Liga 1 Indonesia bisa dibilang digambar ulang total. Benar-benar drama yang mengubah segalanya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng ya. Coba bayangin, cuma dalam satu hari, tim yang tadinya nyaman banget di puncak klasemen, tiba-tiba aja terguling. Ini bukan sekedar ganti posisi biasa loh. Ini tuh sinyal keras kalau perburuan gelar musim ini bakal jauh lebih brutal dan sama sekali nggak bisa ditebak. Biar kita paham seberapa besar guncangan ini, kita perlu lihat konteksnya dulu. Jadi, pas masuk pekan ke-16 BRI Super League 2025-2026, persaingan di atas itu udah panas. Tapi, kayaknya cuma ada satu tim yang kelihatannya konsisten banget di puncak. Nah, tanggal inilah yang jadi titik baliknya. Ada dua tim penantang yang main di waktu yang hampir barengan, dan hasilnya, secara kolektif, kayak menciptakan efek domino yang meruntuhkan tatanan yang udah ada. Sekarang kita lihat gimana drama itu terjadi langsung di lapangan. Ada dua kemenangan, dengan dua cara yang beda banget, tapi dua-duanya sama-sama krusial buat perburuan gelar. Oke, pertama Borneo FC. Mereka main di kandang mereka yang terkenal angker, Stadion Segiri, ngelawan tim kuat TSM Makassar. Dan buat tuan rumah, pertandingan ini mulainya kayak mimpi buruk. Kebobolan pas pertandingan baru jalan 2 menit itu bisa ngeruntuhin mental tim manapun kan. Tapi Borneo FC ini beda. Mereka nunjukin karakter juara sejati. Mereka butuh waktu lebih dari 80 menit buat bangkit dan akhirnya bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Nah, kemenangan kayak gini nih yang bisa ngebangun momentum juara banget. Dan kalimat ini ngegambarin banget gimana satu orang aja bisa jadi pembeda. Joao Vinicius itu nggak cuma nyetak 2 gol atau braces, tapi dia itu nyuntikin keyakinan ke timnya pas harapan udah mulai tipis. Kemenangan ini nunjukin mentalitas pantang menyerah dari Borneo FC. Di saat yang hampir bersamaan, pas Borneo FC lagi berjuang mati-matian, di Jakarta, Persija nunjukin pendekatan yang beda. Mereka main lebih tenang, tapi mematikan banget pas ngelawan Persijap Jepara. Jadi, kalau kemenangan Borneo itu soal drama dan semangat juang, kemenangan Persija ini lebih soal kesabaran dan efisiensi. Mereka kunci permainannya di babak kedua, nunjukin kedewasaan taktis dan potensi besar dari pemain-pemain mudanya. Dua cara menang yang beda, tapi sama-sama ngirim pesan yang kuat buat para rival. Terus, apa sih dampak dari dua kemenangan besar ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Papan atas klasemen yang tadinya kelihatan stabil, sekarang bergejolak hebat. Coba lihat deh perubahan drastisnya ini. Persib Bandung yang sebelumnya mimpin, bukan cuma turun 1 peringkat, tapi langsung kelempar ke posisi 3. Ini pergeseran kekuasaan yang benar-benar cepat dan brutal. Dan inilah realitas barunya. Borneo FC sekarang ada di singgasana dengan 37 poin ngebuktiin kalau mentalitas mereka bisa bawa mereka sampai ke puncak. Persija ngejar ketat dengan 35 poin, jadi kuda hitam yang bahaya banget. Terus Persib, ya sekarang mereka yang jadi pemburu. Lihat deh betapa ketatnya jarak poin di 3 besar ini. Cuma 3 poin yang misahin peringkat 1 dan 3. Ini udah bukan lagi balapan 2 kuda, tapi pertarungan 3 raksasa yang siap sikut-sikutan sampai akhir musim nanti. Perombakan ini langsung nyiptain cerita baru yang tegang banget. Sekarang, semua sorotan dan semua tekanan itu fokusnya cuma ke satu tim, sang raja yang baru aja lengser dari tahtanya. Poin kuncinya sekarang adalah ini. Gimana Maung Bandung bakal ngerespons setelah kehilangan tahtanya? Jadi pemuncak klasemen itu kan bikin percaya diri, tapi pas tergelincir ke posisi 3, itu bisa banget nyiptain keraguan. Ujian mental juara mereka yang sesungguhnya baru aja dimulai. Tapi Persib masih megang satu kartu truk. Mereka punya yang namanya 1 pertandingan di tangan. Sebuah keuntungan yang jujur aja bisa jadi pedang bermata 2. Mereka baru main 15 kali. 1 pertandingan lebih sedikit dibanding Borneo FC dan Persija. Jadi, secara matematis, nasib mereka itu masih sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri. Pertandingan mereka berikutnya lawan Persik Kediri tanggal 5 Januari nanti, itu udah bukan lagi sekedar laga buat nyari 3 poin. Ini laga penebusan. Kalau menang, mereka bakal langsung balik lagi ke puncak, ngebuktiin kalau kejadian kemarin itu cuma kesandung dikit. Tapi kalau gagal, itu bisa jadi bencana. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan cuma apa Persib bisa menang, tapi lebih ke gimana cara mereka ngadepin tekanan segede ini. Goncangan akhir pekan kemarin udah ngubah perburuan gelar ini jadi semacam thriller psikologis. Satu hal yang pasti nih, persaingan di papan atas baru aja naik ke level yang jauh lebih panas. Siap-siap aja.